Namanya Amru bin Jamuh, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang kisah masuk Islamnya sangat menarik dan kisah masuk surganya membuat iri. Ia berasal dari Bani Salamah, bahkan termasuk tokohnya, istrinya bernama Hindun binti Amr bin Haram. Dari pernikahannya dengan Hindun, ia dikaruniai 3 putra, Muwadz, Muawidz dan Halat. Layaknya orang-orang Yatsrib lainnya, ia juga menyembah berhala. Ia memiliki sebuah berhala dari kayu yang ia namakan Manaf. Setiap hari berhala itu dirawat, dibersihkan, diberi wewangian dan dimuliakan. Ketika anaknya, Muwadz bin Amr sudah masuk Islam, tokoh Bani Salamah ini masih memuja Manaf. Tak sehari pun ia berhenti memuliakan dan memuja berhala kayunya itu. Suatu hari, Muwadz bin Amr punya ide untuk membuat ayahnya sadar dari sesatnya menyembah berhala. Cara biasa tak berhasil untuk mendakwahi Amr bin Jamuh. Malam itu, Muwadz bin Amr bersama Muwadz bin Jabal diam-diam mengambil Manaf dari tempatnya. Lalu mereka buang. Paginya, Amr bin Jamuh kaget melihat Manaf hilang dari tempatnya. Setelah mencarinya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celakalah kalian! Siapa yang berbuat kurang ajar pada Tuhanku tadi malam?" teriak Amr bin Jamuh marah. Tak ada seorang pun yang mengaku bertanggung jawab atas kebohongan itu. Ia lalu mencuci berhala itu, memberinya wewangian dan meletakkannya kembali di tempatnya. Malam berikutnya, Muwadz bin Amr dan Muwadz bin Jabal kembali menjalankan aksi serupa. Mereka mengambil Manaf dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, Amr bin Jamuh lagi-lagi kaget sebab Tuhannya tak ada di tempat. Ia pun menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celakalah kalian! Siapa yang kurang ajar pada Tuhanku tadi malam?" Amr bin Jamuh makin marah. Ia mulai kesal karena merasa dipermainkan. Ia tak ingin Tuhannya dihina lagi. Diambilnya sebuah pedang dan diletakkan di leher Manaf. Setelah itu dilarang dicuci dan diberi wewangian. "Jika engkau membawa kebaikan, lindungi dirimu dengan pedang ini," kata Amr bin Jamuh, tanpa jawaban apapun dari larangan itu. Malamnya, Muwadz bin Amr dan Muwadz bin Jabal kembali mengerjai Manaf. Amr bin Jamuh yang kembali kehilangan Tuhannya segera mencarinya. Ia menemukan Manaf di tempat yang sama. Parahnya, pagi itu Manaf mengikat pada bangkai anjing. Kali ini Amr bin Jamuh tidak mengambilnya. "Aku membiarkan Manaf begitu saja. Kalau kau minta, kau tidak akan terikat pada bangkai anjing." Detik itu ia sadar bahwa berhala yang disembahnya ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Melindungi kehormatan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat dan madharat pada manusia. Tak lama kemudian, Amr bin Jamuh pun masuk Islam. Dibanding sejumlah tokoh Yatsrib baik dari suku Iwas maupun Hazrat, Amr bin Jamuh termasuk ketinggalan masuk Islam. Ia baru masuk Islam setelah anaknya bersama Muwadz bin Jabal melakukan strategi dakwah yang anti-mainstream. Namun keterlambatan masuk Islam itu segera dikejarnya dengan memperbanyak ibadah dan amal salih. Dua di antara keunggulan Amr bin Jamuh adalah sifatnya yang dermawan dan kesungguhannya dalam mujahadah. Setiap kali ada orang yang datang dia meminta bantuan, dia bantu. Setiap kali ada orang yang menemuinya dan meminta pertolongan, dia tolong. Setiap kali ada orang yang meminta sedekah, ia beri. Setiap kali ada yang membutuhkan santunan, ia santuni. "Ambillah ini, besok aku akan mendapatkannya lagi." Demikian kalimat Amr bin Jamuh yang terkenal. Ia sangat dermawan memberikan bantuan kepada orang lain. Amr bin Jamuh sebenarnya memiliki keterbatasan fisik. Salah satu betisnya cacat sejak lahir. Ia pincang sehingga tidak bisa berjalan cepat. Namun itu tak menjadi penghalang bagi kesungguhannya untuk membela Islam. Mendengar ada mobilisasi mujahidin ke Badar, ia mendaftarkan diri. Sayangnya, kaumnya melarang. Rasulullah juga tidak mengizinkan karena keterbatasan fisiknya.